Langit sore itu tampak muram, seolah enggan menampakkan mentari ke desa terpencil bernama Karangjati. Dikelilingi hutan bambu lebat dan ladang yang mulai mengering, desa itu menyimpan banyak kisah kelam yang jarang dibicarakan, terutama jika menyangkut kuburan tua di bukit sebelah timur. Di rumah sederhana beratap seng berkarat, Raka, pemuda 27 tahun, sedang duduk di beranda, menatap sawah yang mulai tandus. Ia adalah anak tunggal dari Bu Yati, seorang janda penjual jamu keliling. Hidup mereka pas-pasan. Ayah Raka meninggal saat ia masih kecil, katanya kecelakaan kerja, meski banyak warga bilang ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematiannya. "Ra, ibu mau ke pasar Pahing. Jangan lupa kasih makan ayam, ya," ujar Bu Yati sambil menyampirkan keranjang jamunya. Raka mengangguk lesu. Ia sudah lama ingin meninggalkan desa ini, pergi ke kota, cari kerja. Tapi apa daya, ijazah hanya sampai SMA, dan beban merawat ibunya membuat ia tak bisa berbuat banyak. Sore itu, ketika ia memberi makan ayam di belakang rumah, seekor ayam mendadak kabur ke arah hutan kecil di belakang pekarangan. Raka mengejarnya sambil bersumpah pelan. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah batu nisan tua yang nyaris tertutup semak. Ia tak pernah menyadari bahwa makam itu ada begitu dekat dengan rumahnya. Batu nisannya retak, dan tanah di sekitarnya tampak seperti pernah digali, tapi tidak dirapikan kembali. Saat Raka hendak berbalik, angin dingin tiba-tiba berhembus. Di antara semak, ia melihat sepotong tali putih mencuat dari sela tanah, masih terikat simpul seperti bekas lilitan. Raka menatapnya lama. Bulu kuduknya berdiri. Namun ia tak tahu, tali itu bukan sekadar tali. Itu adalah tali pocong. Dan malam itu, arwah yang terikat dengan tali tersebut mulai bergerak. Malam turun cepat di desa Karangjati. Angin dingin dari arah hutan menerpa jendela rumah Raka, menciptakan suara seperti bisikan yang panjang. Di dalam kamar sempitnya, Raka masih terdiam, menatap langit-langit. Bayangan makam tua yang ia lihat sore tadi terus membayangi pikirannya. Kenapa baru sekarang aku lihat makam itu? Seakan muncul begitu saja, pikirnya. Tak lama kemudian, suara pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Raka bergegas membuka. Ibunya berdiri di ambang pintu, tampak lelah namun tenang. Namun yang membuat Raka heran, dari balik pundak ibunya tercium bau anyir, bau tanah basah dan kemenyan terbakar. "Bu, barusan ibu mampir dari mana?" tanya Raka pelan. Bu Yati menoleh sebentar, senyumnya hambar. "Tadi mampir ke rumah Bu Leni." "Kenapa?" "Enggak, cuma bau aneh aja." Malam makin larut. Saat Raka hendak tidur, terdengar lagi suara aneh dari arah belakang rumah. Suara gesekan ranting, seperti sesuatu yang merayap. Ia membuka jendela, tapi yang terlihat hanya kebun belakang yang gelap. Namun sesaat sebelum ia menutup kembali jendela, sekelebat bayangan putih melintas cepat di antara pohon pisang. Dek! Raka menutup jendela buru-buru. Jantungnya berpacu. Di luar, angin makin menderu. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Dari arah makam tua itu, terdengar suara tangisan lirih diikuti bisikan. "Lepaskan aku. Tali ini menyiksa. Darahku belum lunas." Raka mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun saat ia berbaring di kasur, tali putih yang tadi siang ia lihat kini tergeletak di bawah ranjangnya. Berdarah. Raka terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Ia menatap bawah ranjangnya, tapi tali putih berdarah itu sudah tidak ada. Hanya lantai dingin dan debu. "Jangan-jangan cuma mimpi," gumamnya lirih. Walau dalam hatinya ia tahu, itu nyata. Besok harinya, Raka mencoba mengabaikan semua yang terjadi. Ia bantu ibunya menjemur jamu, mengantar pesanan ke tetangga, dan berusaha sibuk. Namun sejak pagi, semua ayam milik mereka mendadak mati. Tubuhnya kaku, mata melotot, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Bu Yati menangis. Ayam-ayam itu satu-satunya sumber tambahan penghasilan mereka. Namun Raka tahu, ini bukan penyakit biasa. Malamnya,
Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia kembali ke tempat makam tua itu, membawa senter dan cangkul kecil. Ia ingin memastikan kalau tali yang ia lihat benar-benar ada. Dan benar saja, di dekat nisan retak itu, tali pocong itu masih tergeletak, seperti sengaja ditinggalkan di atas tanah. Namun kini, ada noda darah baru di ujungnya. Saat ia hendak menyentuhnya, terdengar suara dari balik pohon besar. Kau yang membangunkan aku. Kau yang harus menyelesaikannya. Raka memutar tubuh. Tak ada siapapun. Namun saat ia menoleh kembali ke arah tali itu, seorang lelaki tua berjubah hitam kini berdiri tepat di samping makam. Wajahnya keriput, matanya kosong, dan ia menggenggam sebuah kendi tanah liat. Kalau kau ingin keluar dari kemiskinanmu, anak muda, ambil tali itu. Ku bantu kau. Tapi sekali kau menyentuhnya, nyawamu bukan lagi milikmu. Raka melangkah mundur, gemetar. Siapa? Siapa Anda? Orang tua itu hanya tersenyum miring. Aku hanyalah penjaga. Tapi tali itu milik dia yang ingin kaya. Dan setiap orang yang menyentuhnya, terikat dalam perjanjian darah. Raka terdiam. Dalam pikirannya, bayangan ibunya yang sakit-sakitan, hutang, dan masa depan yang buram melintas cepat. Kalau aku ambil, aku bisa jadi kaya. Orang tua itu mengangguk pelan. Tapi kau harus siap, membayar harganya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Raka menyentuh tali pocong itu. Tanpa ia sadari, darah mengalir dari telapak tangannya sendiri, menetes ke simpul tali. Perjanjian pun dimulai. Sejak malam Raka menyentuh tali pocong berdarah, hidupnya perlahan berubah. Pagi itu, saat membuka pintu rumah, sekarung beras, uang tunai dalam amplop coklat, dan satu kotak rokok mahal tergeletak begitu saja di depan teras. Tak ada jejak siapapun yang mengantarnya. Raka memandang ke sekeliling. Tetangga yang biasanya ramai mengobrol kini menutup pintu rapat-rapat. Seolah mereka tahu, sesuatu sedang terjadi. Namun perubahan paling mencolok terjadi saat Pak Bowo, pemilik toko kelontong, tiba-tiba datang menawarkan Raka pekerjaan. Aku butuh orang jaga toko, bantu bongkar muatan. Gajinya lumayan. Kalau kamu mau, mulai besok pagi, ucap Pak Bowo dengan nada bersahabat. Padahal sebelumnya ia dikenal pelit dan arogan. Raka merasa aneh. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tapi ia tak bisa menolak keberuntungan ini. Ia terima tawaran itu, dan sejak saat itu, uang mulai mengalir. Namun malamnya, mimpi buruk datang. Dalam tidurnya, Raka melihat wanita bergaun putih. Wajahnya dipenuhi luka dan matanya hitam tanpa bola mata. Ia berjalan terseok di tengah kuburan yang penuh asap, membawa tali pocong yang sama, tapi kali ini sudah berwarna merah kecoklatan seperti darah kering. Tumbal sudah ditentukan. Kau tak bisa menghindar. Mereka akan mati satu-satu. Raka terbangun dengan napas terengah. Lehernya panas seperti tercekik. Dan di lantai kamar ada jejak tanah kuburan mengarah ke ranjangnya. Paginya, kabar mengejutkan datang dari tetangga. Pak Samin, tetangga sebelah rumah, ditemukan meninggal mendadak di ladangnya. Tubuhnya membiru, dan lehernya terlilit akar pohon, meski tak ada pohon apapun di sekitarnya. Yang membuat Raka syok adalah, Pak Samin adalah orang pertama yang pernah mengusir ibunya secara kasar dari depan rumah saat Bu Yati berjualan jamu. Apakah itu hanya kebetulan? Atau tumbal pertama sudah diambil? Raka mulai sadar. Setiap keuntungan yang ia terima dibayar dengan nyawa orang lain. Dan tali itu belum kenyang. Pagi itu langit desa Karangjati tampak lebih muram dari biasanya. Kabut turun begitu tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Ayam-ayam tak berkokok. Anjing pun tak menggonggong. Desa seakan kehilangan napas. Raka menatap wajah ibunya yang tampak cerah. Tak seperti biasanya. Bu Yati memasak banyak sekali makanan pagi itu. Bahkan bersenandung kecil. Mimpi ibu aneh. Ka, ada wanita berselendang merah kasih ibu bunga 7 rupa, katanya. Namun Raka hanya diam. Ia tahu, sejak menyentuh tali itu, hidup mereka tak lagi normal.
Di toko Pak Bowo tempat ia bekerja, banyak orang berdatangan membeli barang tanpa menawar, bahkan memesan dalam jumlah besar. Uang mengalir deras. Tapi saat Raka ingin pulang, seorang wanita hamil bernama Bu Darmi mendekatinya, gemetaran. "Nak Raka, tolong aku. Aku lihat sosok putih berdiri di pojokan toko, terus mengikutimu." Dia bawa tali dan bisikan doa, tapi doanya dibaca terbalik. Raka tersentak. Saat menoleh ke arah yang dimaksud Bu Darmi, hanya ada rak kosong dan tumpukan karung beras. Tapi hawa dingin seketika menyelimuti tengkuknya. Malamnya, kabar buruk datang lagi. Bu Darmi keguguran. Janinnya hilang dari dalam kandungan tanpa darah, tanpa rasa sakit. Dokter pun tak bisa menjelaskan. Suaminya histeris. Sementara tubuh Bu Darmi hanya terbaring kosong di ranjang rumah sakit. Matanya terbuka menatap langit-langit dengan lirih. Dia bilang ini tumbal kedua, anakku belum sempat lahir. Raka mulai tak tahan. Ia kembali mendatangi makam tua itu malam-malam. Tapi kali ini, ia temukan tali pocong itu tergantung di pohon randu, meneteskan darah. Di bawahnya, kucing mati tergeletak, matanya hilang, tubuhnya mengering seperti habis dihisap. Dan seperti sebelumnya, orang tua berjubah hitam itu muncul lagi. "Sudah 2 tumbal. Kau hanya butuh 5. Setelah itu, kekayaanmu tak akan habis 7 turunan." Raka menggertakkan gigi, marah dan takut sekaligus. "Aku nggak mau ini semua. Aku nggak mau orang-orang mati." Tapi si lelaki tua hanya tertawa pelan. "Kau sudah menandatangani perjanjian. Dengan darahmu sendiri." Raka jatuh terduduk. Di telapak tangannya, bekas luka malam itu masih ada, namun kini mulai menghitam. "Kau bisa berhenti, Raka. Tapi konsekuensinya, nyawamu, atau nyawa ibumu." Dan malam itu, tali pocong kembali bergerak sendiri. Kali ini menuju arah rumah Raka. Malam itu, angin menerpa rumah Raka begitu kencang. Pintu-pintu berderit, jendela bergetar, dan lampu di ruang tamu padam seketika. Raka berlari menuju kamar ibunya. Bu Yati masih tertidur, tapi dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Raka panik. Ia mengguncang tubuh ibunya. Namun Bu Yati hanya mendesah lirih, seperti kesakitan tapi tak bisa membuka mata. "Jangan ambil ibu. Jangan, tolong." Gumam Raka sambil menatap langit-langit yang dipenuhi bayangan hitam merayap seperti akar pohon mati. Seketika terdengar suara tangisan bayi, bukan dari dalam rumah, melainkan dari arah belakang, dari sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Dengan membawa senter dan segenggam garam, Raka berjalan perlahan ke arah sumur. Tangisan bayi itu semakin keras, memilukan, namun tak wajar. Suaranya seperti diputar terbalik. Saat ia mendekat dan menyorot ke dalam sumur, ia terpaku. Di dasar sumur, ia melihat sesosok wanita berambut panjang dengan perut sobek terbuka, menggendong bayi yang juga penuh darah. Bayi itu menatap ke arah atas, ke arah Raka, sambil tersenyum. Tinggal 3. Suara itu berbisik di telinga Raka padahal tak ada siapa-siapa di dekatnya. Ia mundur ketakutan, namun seketika tali pocong melilit pergelangan kakinya dan menariknya ke arah sumur. Raka berteriak, mencakar tanah, mencengkeram batu. Senter jatuh dan padam. Saat nyaris masuk ke mulut sumur, suara azan dari masjid desa tiba-tiba berkumandang. Tali itu melemah, lalu terlepas begitu saja. Bayangan hitam di sekitar sumur lenyap seperti disedot kabut. Raka menangis di tanah. Celananya basah oleh tanah lumpur dan darah entah dari mana asalnya. Ia sadar, ini bukan hanya soal kekayaan. Ini tentang hidup dan mati. Paginya, ia membawa ibunya ke rumah Bu Saroh, seorang dukun tua yang juga seorang bidan desa. Setelah memeriksa Bu Yati, Bu Saroh berkata pelan, "Raka, ini bukan sakit biasa. Ibumu sedang ditandai. Kalau kau tak segera bertobat dan membuang tali itu ke Laut Selatan, nyawa ibumu tak akan bertahan sampai malam Jumat Kliwon." Raka terpaku. Ia tahu, waktu mereka tak banyak. Tapi untuk membuang tali itu, Raka harus menyerahkan 1 tumbal terakhir secara sukarela, atau tali itu akan memilih sendiri.
Langit sore itu memerah, seperti pertanda buruk. Raka memacu sepeda motornya melewati hutan jati menuju arah selatan. Di dalam tas, tali pocong yang dibungkus kain kafan terasa berat dan berdetak, seperti jantung yang hidup. Bu Saroh telah memperingatkan. Buang tali itu ke laut selatan sebelum matahari terbenam. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Tapi perjalanan itu tak mudah. Baru menempuh setengah jalan, motor Raka tiba-tiba mogok di tengah hutan kecil, tepat di bawah pohon beringin besar. Kabut turun cepat. Ia mencoba menyalakan motor, tapi suara mesin seperti dicekik. Saat itulah, dari balik pepohonan, muncul seorang wanita mengenakan kebaya merah, berdiri kaku di tengah jalan. Wajahnya ditutupi rambut, namun dari sela-sela rambut itu, tetesan darah menetes ke tanah. Mau kemana, Raka? Suara itu lirih, seperti suara ibunya, tapi juga seperti suara bayi. Raka terpaku. Tangan wanita itu terangkat, memegang tali pocong yang sama persis dengan miliknya. Tubuhnya menggigil. Ia ingat pesan Bu Saroh, jangan menoleh, jangan bicara. Namun, ketika Raka hendak melewati wanita itu dengan berjalan kaki, tubuh wanita tersebut melayang ke arahnya dan menempel di punggungnya seperti lintah. Raka jatuh terguling, kepalanya membentur batu. Saat setengah sadar, ia melihat bayangan-bayangan hitam mengelilinginya. Suara jeritan menggema dari segala arah. Jeritan orang-orang yang sudah menjadi tumbal. Pak Bowo, Bu Darmi, bahkan suara bayi yang menangis tanpa henti. Dan di tengah-tengah itu, muncul lagi lelaki berjubah hitam. Kau sudah hampir sampai. Tapi kau masih berhutang satu nyawa. Raka berusaha bangkit. Dalam gemetar, ia memegang tas berisi tali pocong dan berseru. Ambil nyawaku. Tapi lepaskan semuanya. Namun lelaki itu tertawa. Terlambat. Kau bukan pemilik tali ini sekarang. Tali ini sudah memilih. Tiba-tiba, ponsel Raka berdering. Layar menunjukkan. Bu Yati, panggilan masuk. Tapi saat diangkat, hanya terdengar suara napas berat, lalu jeritan panjang, dan suara pintu rumahnya terbanting keras. Tidak Aak, teriak Raka sekeras-kerasnya. Ia bangkit, menyalakan motor yang entah bagaimana hidup kembali, dan melaju secepat mungkin ke arah laut. Jalan yang dilalui kini penuh dengan bayangan hitam yang merintangi, tapi Raka tak peduli. Ia tahu, tali ini harus dibuang malam ini, atau ibunya akan jadi tumbal keempat. Di kejauhan, suara debur ombak mulai terdengar, tapi waktu terus berjalan. Dan hari itu, Jumat Kliwon, menjelang matahari tenggelam. Raka melaju dengan kecepatan tinggi, menembus kabut tebal yang menutupi jalan. Hatinya berdebar keras, berpacu dengan waktu. Gelap sudah mulai turun saat ia mencapai ujung jalan menuju pantai selatan. Deburan ombak terdengar menggema dari kejauhan, seakan menanti kedatangannya. Saat ia berhenti di bibir pantai, angin malam yang dingin segera menyambut, berhembus dengan keras, membawa aroma laut yang tajam. Lautan tampak gelap gulita, tak ada bintang yang terlihat, hanya samar-samar cahaya bulan yang menyinari jalan setapak menuju tebing. Raka menoleh ke sekitar. Tak ada orang lain. Hanya suara debur ombak yang bergulung dan kicau burung laut yang melintas. Ia berdiri tegak, menggenggam tali pocong yang sudah terbungkus rapat dalam kain kafan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ingin rasanya ia melemparkan benda itu jauh-jauh. Tapi bayangan wajah ibunya yang terbaring sakit terus menghantuinya. Dengan tangan gemetar, ia menuruni jalan setapak menuju pantai. Setiap langkah terasa semakin berat. Seolah dunia ini menahan kakinya agar tidak melangkah lebih jauh. Di bibir pantai, di bawah pohon kelapa besar yang tumbang, terdapat sebuah batu besar yang menonjol keluar, mirip seperti altar batu. Tepi laut seakan melingkar di sekelilingnya. Raka tahu, ini adalah tempat yang tepat. Ia menaruh tali pocong itu di atas batu besar dan kemudian duduk bersimpuh. Tangan Raka bergetar. Mulutnya tak bisa berhenti berdoa. Ia tahu, saat itu juga harus melepaskan semuanya, sebelum arwah-arwah yang menuntut kembali datang. Tiba-tiba,
Suara derap langkah terdengar mendekat dari belakang. Raka menoleh, tapi hanya ada bayangan gelap yang melintas. Tiba-tiba, wanita dengan kebaya merah muncul di depannya. Wajahnya pucat, penuh luka terbakar, dan matanya kosong. Darah mengalir deras dari mulutnya. Wanita itu mendekap Raka dalam diam. Suaranya bergema, namun terdistorsi oleh suara angin yang berdesir keras. Tali itu hanya milikku, dan kamu akan membayar. Raka gemetar. Kedua tangan wanita itu terangkat, dan tali pocong itu melilit erat leher Raka. Terasa seperti ada tekanan berat yang menghimpit tenggorokannya. Dalam keputusasaan, Raka berteriak, "Ibu, tolong aku." Namun, seperti sebuah takdir yang tidak dapat dibendung, tali pocong yang dililitkan di lehernya mengeras, semakin rapat, dan Raka merasa kekuatan tubuhnya mulai melemah. Ia merasa tenggelam dalam kekosongan, kehabisan napas. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria berjubah hitam muncul dari balik kabut, membawa sebuah batu hitam besar. Pria itu melemparkan batu itu ke arah wanita dengan kebaya merah, yang dengan serta-merta menghilang begitu saja dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Tali pocong yang melilit leher Raka pun terlepas, membebaskannya. Raka terjatuh ke tanah, bernafas berat. Di depan matanya, pria berjubah hitam itu menatapnya dengan tatapan kosong. Lelaki itu adalah orang yang telah menandatangani perjanjian dengan Raka. Tak lain adalah arwah yang menghantuinya sejak awal. "Kau telah terlambat, Raka. Kau melewatkan kesempatanmu untuk melepaskan diri." Raka hanya bisa mengangguk lemah. Dia merasa dunia berputar, dan semuanya mulai gelap. Namun, dengan suara yang dalam dan menggelegar, pria itu berkata, "Tali pocong itu adalah takdirmu. Semua yang kau lihat, semua yang kau alami, itu adalah hukuman bagi perbuatanmu." Raka mulai menangis. Ia merasakan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Namun sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa sekarang sudah tidak ada lagi jalan kembali. Saat tali pocong yang dibuang itu terlempar ke laut selatan, kehidupan Raka benar-benar berubah selamanya. Raka terbaring lemas di atas pasir. Tubuhnya dipenuhi rasa nyeri yang luar biasa. Semuanya terasa begitu nyata. Namun saat dia membuka matanya, dunia di sekitarnya mulai kabur dan gelap. Hembusan angin yang kuat menerpa wajahnya, membawa aroma laut yang asin. Suaranya gemuruh, seolah suara ombak itu datang dari jauh, menghempas rasa ketakutan yang melanda dirinya. Kepalanya berputar. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup ataukah sudah menjadi bagian dari dunia lain. Pandangannya kabur, namun di kejauhan, ia melihat bayangan wanita berbaju merah itu. Wanita itu kini berdiri tepat di depan Raka. Wajahnya penuh dengan luka, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Matanya, yang sebelumnya kosong, kini menatap tajam ke dalam jiwa Raka, mengingatkan dia pada sebuah kenyataan yang sangat pahit. Wanita itu bukan hanya korban, tapi juga pelaku, penjaga tali pocong yang menuntut balas. "Kau pikir melemparkan tali itu ke laut akan mengakhiri semuanya?" Suara wanita itu terdengar seperti bisikan angin, namun menggema dalam pikiran Raka. Tiba-tiba, bayangan pria berjubah hitam muncul kembali, berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya yang penuh kesedihan terlihat samar di balik kerudung hitamnya. Dia adalah penjaga dunia antara hidup dan mati, yang mengawasi setiap jiwa yang terjebak dalam kesalahan. "Kau gagal, Raka," ujar pria itu dengan suara berat. "Tali itu bukan sekadar benda mati. Ia adalah sebuah ikatan, sebuah perjanjian yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Raka berusaha bangkit, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. Air matanya mengalir, membasahi pasir di bawahnya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Semua perbuatan yang ia lakukan telah mengundang kutukan ini, dan kini tak ada lagi yang bisa mengubah nasibnya. Wanita dengan kebaya merah itu melangkah mendekat, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari kejauhan, seolah datang dari lubang bumi yang dalam. Raka merasa seolah seluruh dunia ini menekannya, dan dalam detik-detik itu, ia melihat wajah ibunya, yang mengerang kesakitan di bawah bayang-bayang gelap. Wanita itu mulai berbicara,
Matanya penuh kebencian. Kau telah membunuhku. Kau telah menghancurkan hidupku. Dan kau tak akan bisa melarikan diri dari dosa ini. Semua yang kau lakukan, termasuk membuang tali itu, hanya akan membawamu lebih dekat pada kehancuran. Aku tidak bisa melakukannya lagi, jawab Raka, dengan suara penuh ketakutan. Aku tidak bisa mengembalikan semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi wanita itu hanya tertawa. Suara tertawanya yang penuh amarah menggemuruh seolah berasal dari dasar lautan. Suara tawa itu membuat Raka merasa seolah ia tenggelam dalam jurang yang dalam. Di saat itulah, pria berjubah hitam itu maju selangkah. Dia meletakkan telapak tangan di atas kepala Raka. Dan dalam diam, ia berbisik. Dosa telah kau bayar, tetapi penyesalanmu tak cukup. Kini hanya ada satu jalan, Raka. Hanya dengan menerima takdir ini. Raka menggigil. Apakah ini berarti ia akan mati? Apakah nasibnya sudah ditentukan? Namun, pria berjubah hitam tidak membiarkannya. Dia menatap Raka dengan penuh belas kasihan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan, dan sebuah cahaya terang muncul di tengah lautan, seolah menerangi kegelapan yang selama ini menyelimuti hati Raka. Cahaya itu bukan untuk membunuh, tapi untuk membimbing. Ingatlah, Raka, semua yang kau alami adalah konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Namun jika kau benar-benar ingin menebus semuanya, kau harus melanjutkan hidupmu dengan keberanian. Kau tak dapat kembali ke masa lalu. Yang bisa kau lakukan hanyalah memperbaiki jalan ke depan. Wanita itu menghilang dalam cahaya tersebut, meninggalkan Raka yang masih terbaring. Dalam hatinya, sebuah harapan mulai tumbuh. Harapan untuk memperbaiki kesalahan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Namun, dia tahu bahwa jalan itu tak akan mudah. Setiap langkah yang akan diambilnya ke depan, bayangan-bayangan masa lalu dan dosa-dosa yang belum terbayar akan selalu mengejarnya. Pohon kelapa di pantai bergoyang tertiup angin, dan Raka memutuskan untuk bangkit. Saat ia berdiri, langit di atas mulai cerah, dan di kejauhan, ia bisa melihat laut kembali tenang. Tali pocong itu tidak ada lagi, dan dosa-dosa masa lalu pun akan menjadi bagian dari cerita hidupnya yang harus dia bawa, hingga ia bisa menebus semuanya. Raka berdiri tegak di atas pasir pantai. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Dia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun kegelapan yang mengelilinginya tak kunjung hilang. Langkah-langkah berat menghantui setiap gerakan tubuhnya. Ia tahu, meskipun tali pocong itu telah hilang, bukan berarti semua berakhir. Angin laut yang dingin menyapu wajahnya, seolah mengingatkan bahwa hidupnya masih berjalan. Tapi di dalam hatinya, ada rasa kosong yang tak terisi. Bayangan arwah wanita berbaju merah itu terus menghantuinya, menuntutnya untuk membayar lebih banyak lagi, meskipun ia tahu bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Raka mengangkat wajahnya, menatap langit yang perlahan mulai cerah. Sinarnya lembut, mengusir gelap yang selama ini mengurungnya. Di kejauhan, terlihat secercah harapan baru, sebuah tanda bahwa kehidupan masih mungkin untuk diperbaiki. Dengan langkah yang ragu, Raka meninggalkan pantai. Setiap langkahnya terasa seperti bebatuan besar yang harus dilalui. Bayangan wanita itu masih mengikuti di setiap sudut pikirannya. Namun kali ini, ia merasa sedikit lebih kuat. Hari berikutnya, Raka kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya masih terbaring sakit. Namun sekarang ada perubahan. Rasa sakit yang begitu nyata di tubuh ibunya perlahan menghilang. Raka merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang membimbingnya. Sesuatu yang membebaskan dirinya dari beban berat yang selama ini ia pikul. Di depan ibunya yang sedang terbaring lemah, Raka merasakan bahwa, meskipun ia telah menyaksikan begitu banyak hal mengerikan, ada satu hal yang masih harus ia perbaiki. Kehidupan ini adalah perjalanan panjang yang harus dilalui dengan kesabaran dan keberanian. Ibu, aku akan berjuang. Aku akan menebus semua yang sudah terjadi, bisik Raka dengan penuh keyakinan. Namun, suara ibunya yang lemah itu mengingatkan Raka akan kenyataan pahit yang tak bisa disangkal. Bukan hanya dirimu yang harus menebus dosa, kata ibunya dengan suara gemetar.
seolah menyadari bahwa Raka tak akan bisa menghindar dari takdir yang sudah ditentukan. Tapi, Raka, ada satu hal yang kau lupakan. Raka menatap wajah ibunya. Bingung. Ibunya melanjutkan dengan suara parau. Kau harus tahu, arwah yang kau lihat, bukan hanya milikmu. Mereka datang dari masa lalu. Keluarga kita pernah terlibat dalam sebuah perjanjian dengan dunia lain. Raka terkejut. Perjanjian dengan dunia lain? Apa maksud ibunya? Seakan mendapat jawaban, ibunya menutup matanya, seperti menahan rasa sakit yang teramat dalam. Raka berlutut di samping tempat tidur ibunya. Perasaan bersalah semakin menggelayuti dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi ibunya terbaring tak bergerak lagi, seolah menanti saat yang tepat untuk berbicara lebih lanjut. Keesokan harinya, Raka pergi menemui seorang tabib tua yang terkenal dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit fisik maupun roh. Tabib itu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumahnya penuh dengan benda-benda kuno, tapi ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu, seolah-olah waktu di sana berhenti. Tabib itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, menyambutnya dengan tatapan tajam. Raka duduk di depan pria itu, penuh keraguan dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargamu? Tanya tabib itu, menatap mata Raka dalam-dalam. Raka menjelaskan semuanya, tentang tali pocong, tentang wanita dengan kebaya merah, dan tentang perjanjian misterius yang terungkap dalam mimpi ibunya. Tabib itu menghela napas panjang dan mengangguk perlahan. Itulah sebabnya kamu tidak bisa lari dari masa lalu, Raka. Keluargamu telah melakukan kesalahan besar, dan itu menjadi beban yang harus diterima oleh generasi berikutnya. Raka merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Namun tabib itu memberi harapan kecil. Ada satu cara untuk menebus semuanya. Namun itu bukan tanpa harga. Tabib itu memberi sebuah batang kayu hitam yang telah terukir tulisan kuno. Bawa ini kembali ke pantai selatan, tempat di mana semuanya bermula. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus melakukan ritual terakhir. Tapi ingat, jika kau gagal, nasibmu akan lebih buruk dari sebelumnya. Raka menatap batang kayu itu dengan rasa takut. Keputusan besar ada di tangannya. Jalan yang harus dia pilih bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Raka memegang erat batang kayu hitam yang diberikan oleh tabib tua itu. Tangan kirinya gemetar, dan jantungnya berdebar keras. Pikiran Raka dipenuhi ketakutan dan kebingungan, namun satu hal yang pasti, dia harus pergi ke pantai selatan, tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana kutukan ini bisa berakhir, atau justru menjadi lebih buruk. Di tengah perjalanan, Raka merenungkan semua yang telah terjadi. Dari tali pocong yang hilang di laut, hingga wanita berbaju merah yang terus menghantuinya. Setiap langkah menuju pantai seolah mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan masa lalu. Namun, ia tak punya pilihan lain. Jika ia ingin menyelamatkan ibunya, bahkan dirinya sendiri, ia harus melangkah lebih jauh, melawan takdir yang menunggunya. Pagi itu, laut terlihat tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rasa dingin yang menusuk dan kabut tebal yang muncul dari permukaan laut memberikan kesan bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Raka mendekati bibir pantai. Di ujung sana, sebuah batu besar terletak di atas pasir, seperti sebuah patung yang menunggu untuk dihancurkan. Di sekitar batu itu, ada banyak tali pocong yang tergeletak, seolah menunggu pemiliknya untuk kembali. Raka menggenggam erat batang kayu hitam itu. Ia melangkah menuju batu besar, dan di sana, di bawah sinar matahari yang terik, ia mulai melakukan ritual yang telah dipandu oleh tabib tua itu. Sambil mengucapkan mantra yang penuh dengan kata-kata kuno, Raka menggali pasir di sekitar batu besar itu. Suasana di sekitar semakin gelap, seolah malam datang begitu cepat, meskipun matahari masih tinggi di langit. Angin bertiup kencang, dan suara ombak menjadi semakin keras. Aku memohon maaf, aku akan menebus dosa kami, ujar Raka dengan suara parau, tubuhnya hampir roboh karena kelelahan. Saat Raka meletakkan batang kayu hitam itu di atas batu besar, seketika sesuatu yang aneh terjadi. Langit di atasnya menjadi gelap, dan kilatan petir menyambar,
Seolah-olah alam semesta merespon ritual ini. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Bumi bergetar, dan seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman laut. Raka terjatuh ke tanah, namun sesuatu menahan tubuhnya. Dia menatap dengan ketakutan ke langit, dan melihat bayangan besar mulai terbentuk. Bayangan itu adalah sosok yang ia kenal, wanita berbaju merah, namun kali ini, wujudnya lebih mengerikan. Wajahnya penuh dengan luka-luka yang menganga, dan matanya yang kosong menatap Raka dengan kebencian yang tak terukur. Kau pikir ritual ini akan menyelamatkanmu? Suara wanita itu terdengar menggelegar, membuat Raka merasa seolah-olah jiwanya akan tertarik masuk ke dalam jurang. Wanita itu melangkah maju, dan di belakangnya, bayangan pria berjubah hitam muncul, seolah memberi tanda bahwa waktu untuk menebus dosa telah tiba. Raka berteriak, meminta agar arwah ini berhenti, namun suara wanita itu semakin membesar. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah ditulis. Kau dan keluargamu harus membayar semua yang telah kau lakukan, katanya dengan penuh amarah. Wanita itu kemudian menunjuk batu besar tempat batang kayu hitam itu diletakkan. Kau telah membuka jalan yang tak bisa kau tutup. Semua ini sudah terlalu terlambat. Raka merasakan tubuhnya semakin terhimpit, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam dirinya muncul keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam pikirannya, ia teringat akan ibunya, tentang keluarganya yang telah lama menderita, dan ia tahu, ia tidak bisa membiarkan kutukan ini berlanjut lebih lama lagi. Dengan suara gemetar, Raka menantang arwah itu. Aku akan menerima takdirku, tapi aku akan melawan. Aku tak akan membiarkan arwah ini menguasai keluargaku lagi. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan, mengalir dari batang kayu hitam yang ia letakkan di batu. Cahaya itu semakin besar, dan dalam sekejap, wanita berbaju merah dan pria berjubah hitam terhimpit oleh cahaya tersebut. Kau tidak bisa lagi mengendalikan kami, kata Raka dengan tegas. Ini adalah akhir dari kutukanmu. Seketika, suara jeritan mengerikan terdengar, dan dengan kekuatan cahaya itu, dua arwah itu menghilang. Namun, meskipun ritual itu telah selesai, Raka tahu bahwa ia harus membayar harga. Tak ada yang benar-benar bebas dari takdir, dan meskipun ia berhasil mengusir arwah itu, kutukan keluarga mereka mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Raka terbaring lemas di pasir pantai, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar setelah menghadapi kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ritual itu akhirnya selesai, dan udara di sekitarnya mulai kembali tenang. Cahaya terang yang sebelumnya menyilaukan perlahan menghilang, meninggalkan pantai dalam keheningan yang aneh. Namun, meski arwah wanita berbaju merah dan pria berjubah hitam telah menghilang, Raka merasa ada sesuatu yang masih tertinggal. Sesuatu yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Ia tahu, meskipun ia telah menyelesaikan ritual itu, perjalanan hidupnya belum benar-benar selesai. Masih ada bayang-bayang masa lalu yang harus ia hadapi. Dan tak semua dosa bisa terhapus hanya dengan satu ritual. Dengan tubuh yang lemah, Raka bangkit perlahan dan melihat ke arah pantai. Tali pocong yang tersebar di sekitar batu besar itu perlahan menghilang, seperti lenyap tertelan waktu. Raka menggenggam batang kayu hitam yang masih tersisa di tangannya, dan tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang wanita tua berdiri di sana. Matanya tajam dan penuh rahasia. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional, dengan wajah yang terlihat begitu familiar meskipun ia tak pernah melihatnya sebelumnya. Kau telah berhasil, Raka, ujar wanita tua itu dengan suara yang lembut, namun penuh makna. Raka mengerutkan kening, merasa tak mengenali wanita itu. Namun ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang mengingatkannya pada ibunya. Ia merasa ada koneksi antara wanita itu dan keluarga mereka. Siapa? Siapa kamu? Tanya Raka dengan cemas. Wanita itu tersenyum samar. Aku adalah penjaga jalan. Aku yang menyaksikan perjalanan keluargamu sejak awal. Semua ini dimulai dari perjanjian lama, dan kini, berakhir di sini. Raka terdiam, mencerna kata-kata wanita itu. Penjaga jalan? Perjanjian lama?
Ia merasa seolah seluruh hidupnya hanyalah bagian dari sebuah cerita yang telah dirancang sejak zaman dulu. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan dengan lembut ia menyentuh bahu Raka. Tali pocong itu bukan hanya kutukan, Raka. Itu adalah pengingat. Sebuah peringatan akan perbuatan yang telah dilakukan keluargamu. Namun, ada satu hal yang harus kau tahu. Tali pocong ini hanya akan hilang jika ada yang berani menanggung beban kesalahan keluarga. Itu adalah hukum alam, dan kau sudah memilih untuk menanggungnya. Raka terdiam, mendengar kata-kata itu dengan hati yang berat. Ia menyadari bahwa meskipun ritual itu sudah selesai, tak ada yang bisa mengubah masa lalu mereka. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir, dan ia harus menerima kenyataan itu. Wanita itu kemudian berkata dengan suara lembut, namun tegas, "Kau telah melawan. Dan sekarang kau harus belajar untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kutukan ini bukan hanya untukmu, tapi untuk keluargamu. Kau harus melanjutkan perjuangan ini, mencari jalan baru untuk menebus semua yang telah terjadi." Raka merasa terperangkap. Meskipun ia berhasil mengakhiri ritual yang mengerikan itu, ada hal yang lebih dalam lagi yang harus ia hadapi. Masa lalu keluarganya tidak bisa dilupakan begitu saja. Wanita itu menatap Raka untuk yang terakhir kalinya sebelum berbalik dan melangkah menjauh. Saat wanita itu menghilang ke dalam kabut yang muncul di sekelilingnya, Raka merasakan sebuah ketenangan yang aneh. "Jalanmu masih panjang, Raka." Suara wanita itu terdengar samar dari kejauhan. "Jangan lupakan apa yang telah terjadi, dan jangan pernah berhenti mencari penebusan sejati." Raka menatap langit yang mulai cerah. Meskipun ada rasa berat yang mengisi hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengakhiri kutukan. Perjalanan ini adalah tentang memperbaiki diri, tentang belajar menerima kesalahan, dan mencari cara untuk menebus dosa keluarga. Dengan langkah yang mantap, Raka kembali ke rumah, membawa harapan baru yang penuh dengan keberanian dan kesadaran. Dia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya, namun tak bisa melupakan pelajaran yang telah ia terima. Kutukan itu akan terus ada dalam keluarga mereka, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan wanita tua itu, Raka merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Meskipun kutukan itu telah dihentikan, ia tahu bahwa hidupnya tak bisa kembali seperti semula. Rasa bersalah dan kenangan tentang ritual yang menegangkan itu terus menghantui pikirannya. Namun di balik itu semua, ada pelajaran penting yang ia dapatkan, tentang tanggung jawab, keluarga, dan bagaimana menerima kenyataan hidup. Setelah kembali ke rumah, Raka menjelaskan segalanya kepada ibunya, Siti, meski ia tahu betapa berat cerita yang harus ia ungkapkan. Siti mendengarkan dengan sabar. Matanya berkaca-kaca saat mengetahui bahwa Raka telah melalui perjalanan yang begitu mengerikan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Siti memandangnya. Meskipun ia masih terbelenggu dengan ketakutan yang tersisa dari masa lalu, ia juga merasakan ada kedamaian yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Kau sudah melawan, Nak," kata Siti dengan suara lembut. "Kini waktunya kita semua untuk mencari kedamaian, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk arwah-arwah yang terjebak di masa lalu." Raka mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa meskipun kutukan telah berakhir, bukan berarti masalah keluarga mereka selesai begitu saja. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak luka yang perlu disembuhkan. Namun, ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Pada malam yang tenang, Raka kembali mengunjungi pantai tempat ritual itu dilakukan. Ia duduk di tepi pantai, memandang lautan yang luas, dan merenung. Air laut yang tenang seolah memberi kesan bahwa dunia ini penuh dengan peluang baru. Jika kita mau berani menghadapi masa lalu, "Aku akan menebus segala kesalahan yang telah kami buat," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku akan menjalani hidup ini dengan lebih baik." Saat ia menatap ke laut, sebuah cahaya samar muncul di cakrawala. Tidak seperti cahaya terang yang menghilangkan arwah-arwah sebelumnya. Kali ini cahaya itu lembut, penuh kedamaian. Raka tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang mulai menghampiri hatinya. Seperti ada sesuatu yang telah terselesaikan, meski perjalanan hidupnya masih panjang. Seiring waktu, Raka mulai membangun hidup baru bersama ibunya. Ia bekerja keras,
mencoba membangun kembali segala yang telah hilang, termasuk harapan dan kepercayaan yang sempat terputus. Namun, ia tidak pernah melupakan peringatan dari wanita tua itu, bahwa kutukan keluarga mereka mungkin tak akan sepenuhnya lenyap. Tapi yang lebih penting, ia kini tahu bahwa jalan hidup yang penuh dengan penebusan dan pembelajaran selalu terbuka, asalkan ia mau berjalan di atasnya dengan hati yang bersih. Di sisi lain, Raka juga mulai mendengar kabar-kabar aneh yang beredar di desa. Beberapa orang mengaku melihat sebuah cahaya misterius di tepi pantai, namun tak ada yang berani membicarakannya lebih jauh. Raka tidak takut lagi. Ia tahu, selama ia menjaga hatinya tetap tulus, tak ada yang bisa menghentikannya. Bertahun-tahun berlalu, dan Raka kini menjadi sosok yang lebih kuat, bijak, dan penuh pengertian. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan yang sukses, dan hidupnya kembali berjalan meskipun tak tanpa tantangan. Namun, ia merasa telah menemukan kedamaian dalam dirinya, kedamaian yang ia cari selama bertahun-tahun. Pada malam hari yang sunyi, Raka duduk di ruang tamunya, menikmati teh hangat. Saat itu, ia melihat sebuah bayangan samar di luar jendela. Namun kali ini, ia tak merasa takut. Ia tersenyum, karena ia tahu, ini adalah bagian dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Dengan perlahan, Raka menyadari bahwa meskipun tak ada yang benar-benar bebas dari masa lalu, kita selalu memiliki pilihan untuk mengubah jalan kita menuju masa depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Raka dan keluarganya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi kita selalu memiliki kekuatan untuk menentukan jalan ke depan.